gitu suka gitu. Langsung lah si Bandi beraksi. Salah beraksi. Hello, balik lagi bersama kita di channel Sinsteller. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang pembunuhan berantai yaitu Ted Bundy. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang pembunuhan berantai yang sangat kejam, keji, dan sangat memilukan yaitu Ted Bundy. Baiklah, untuk mengulas lebih dalam lagi siapa sih Ted Bundy ini, kita harus mengenal dulu silsilah keluarganya. Jadi, nama panjang dari Ted Bundy ini adalah Theodore Robert Chowell. Nah, dia ini lahir pada tanggal 24 November 1946. Dia ini kan lahir mesti punya emak ya kan. Nah, emaknya ini namanya itu Eleanor Louise Chowell. Karena dia lahir tanpa ayah nih, jadi emaknya ini ngebawa dia ke rumah kakek neneknya di Philadelphia. Di Philadelphia itu, kakek neneknya ini berperan kayak menganggap bahwa Ted Bundy ini sebagai anaknya, kayak mengangkat gitu loh, kayak biar orang-orang tuh taunya kakek neneknya si Ted Bundy ini orang tuanya, dan ibunya emaknya yang asli ini itu adalah kakaknya. Ted Bundy sendiri ini pun nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya kakaknya ini adalah ibunya gitu. Kan tadi waktu di awal videonya aku bilang nih kan, namanya nih Theodore Robert Chowell. Nah, kok bisa nih ada nama Ted Bundy? Nah, nih mari kita bahas di sini. Jadi, di tahun 1951, emaknya si Bundy ini nikah sama juru masak rumah sakit. Namanya suaminya ini Johnny Culpeper Bundy. Nah, dari sini nama Bundy itu muncul. Nah, makanya itu dia jadi disebut Ted Bundy. Nah, kasusnya Ted Bundy ini sebenarnya dia ngomong sama pengacaranya kalau dia itu udah bunuh 30 orang. Padahal di situsnya tuh dia membunuh paling nggak 100 orang. Jadi dia tuh kayak nggak pernah mau jujur gitu loh. Dia udah bunuh berapa orang. Jadi guys, ceritanya gimana si Bundy ini kok bisa ketahuan awal mulanya ketika ada polisi yang lagi patroli ngelihat ada mobil Bundy berkeliling gitu loh, dan itu dilihatnya gak cuma sekali tapi tiap malam gitu. Akhirnya diikutin, dan Bundy juga tuh kayak nerobos 3 lampu merah gitu loh. Akhirnya disuruh berhenti, ditanya-tanyain, tapi si Bundy tuh kayak biasa aja, santai. Saking dia bisa membawakan dirinya gitu loh. Habis itu si polisinya kan kayak meriksain mobilnya deh, diperiksain ada apa aja isinya. Nah, di mobilnya ini terdapat 2 topeng yang terbuat dari stocking. Terus ada linggis juga, borgol, kantung sampah, gulungan tali, sama pemecah es, yang itu semua itu dianggap sebagai pembobolan. Dari situ, patrolinya ini kan dia bisa dapat telepon dari Elizabeth ini kan, terkait pacarnya yang, jadi Elizabeth kan sempat kayak ngomong ke pihak polisi bahwa orang yang dicurigai itu adalah Bundy. Nah, dari situ kayak polisi tuh kayak inget, oh iya kan ini kan Elizabeth tuh kayak pernah ngomong gitu loh. Akhirnya tahan lah. Tapi sekali tahan tuh kayak cuma ditanyain, tapi dia kayak membual gitu loh. Itu topengnya tuh kayak buat main ski kayak gitu. Terus kalau borgol linggis kayak gitu nemu di kotak sampah. Akhirnya dibebaskan lah sama polisi. Tapi dia mendapatkan pantauan selama 24 jam. Terus gimana si Bundy ini ngebunuh gitu kan? Jadi sebenarnya si Bundy ini mulai ngebunuh kayak gitu tuh setelah dia itu putus dari si Brooks. Dia patah hati, terus gak terima, akhirnya dia mulai melakukan aksi brutal gitu loh. Korban pertamanya itu adalah Carl Spark. Dia umurnya 18 tahun dan dia seorang penari di Universitas Washington. Dia ini sebenarnya memiliki ciri-ciri yang sama dengan pacarnya itu gitu. Jadi mungkin dia ini terobsesi atau gimana nggak ngerti ya. Tapi sebenarnya korbannya dia tuh orang-orang yang mirip gitu loh. Orang berkulit putih, rambut panjang, suka pakai jeans kayak gitu, pokoknya sama banget sama si Brooks. Nah, cara dia ngebunuh itu, dia masuk ke apartemen bawah tanahnya tengah malam. Pas si ceweknya ini tidur gitu, diambil logam yang buat kasurnya itu diambil, dipukul ya. Nah, udah dipukul gak berdaya kan dia, disodomnya tuh udah kayak gitu bener gitu kan, udah alat vitalnya rusak. Akhirnya dia tuh sampai gangguan kejiwaan gitu loh, mentalnya kena gitu kan. Akhirnya selama 10
tahun cacat total gitu loh, dan mentalnya juga cacat. Jadi si Bandi ini ngelakuin aksi brutalnya itu nggak tiap hari, tapi 1 bulan 1. Jadi dia selama 10 bulan dari Januari sampai Juni itu dia melakukan aksinya. Nah di bulan Februari dia tuh melakukan kepada orang dari Universitas Washington juga, namanya Lindra Al-Henley. Lindra Al-Henley, benar. Namanya Lindra Al-Henley. Dia adalah seorang pelapor cuaca radio di pemain Sky. Nah, sama kasusnya juga kayak gitu. Udahnya dia dipukul, habis itu dia sodomi. Pokoknya sadis banget dia itu. Jadi setelah Ted Bundy ini ditangkap sama polisi, dia ini kan jadi tersangka. Selama berbulan-bulan dia diisolasi tuh, dia merencanakan tindakan kabur gitu loh, karena dia tuh pengen ketemu sama si Elizabeth ini. Jadi tuh dia merencanakan mau lompat dari gedungnya itu ya. Ted Bundy ini dapat julukan sosiopat sadis dari pengacaranya. Jadi tuh kok bisa dijuluki sosiopat tuh karena dia nih suka kayak ngerasa senang saat menyiksa orang. Semakin dia menyiksa orang, kayak semakin senang gitu loh. Kan kayak horor banget gak sih kalian menyiksa tapi kamunya tuh malah senang. Jadi tuh dia itu gimana ya guys, semakin orang itu kesakitan dia bakal semakin seneng gitu loh. Dan bahkan orangnya udah mati pun, udah jadi mayat pun, dia tetap aja nyiksa gitu. Makanya dia disebut sosiopat, lebih parah dari psikopat sebenarnya. Karena udah saking banyaknya, jadi pada akhir-akhir tahun itu, pada tahun-tahun itu kayak banyak banget aksi pembunuhan wanita dengan ciri-ciri yang sama di Colorado. Jadi ada beberapa saksi itu yang ngomong kalau setelahnya, sebelum korbannya meninggal, dia pergi sama seorang cowok make jaket jas coklat kayak gitu loh. Nah terus pakai mobil VW 3 lah. Itu tuh kayak ciri-cirinya si Bundy banget gitu kan. Kenapa bisa ketahuan? Jadi awalnya itu pacarnya, kasihnya yang janda ini nih, Elizabeth ini nih, dia itu kayak kan banyak banget nih koran-koran yang disebar-sebarin nih kan. Itu ya ada sketsa pelakunya nih, temannya si Elizabeth nih kayak ngasih tau gitu loh, wah ini mirip banget sama si Bundy, terus ciri-cirinya juga, mobilnya juga gitu kan. Akhirnya tuh kayak takutan Elizabethnya, terus akhirnya dia ngelapor ke polisi. Padahal sebenarnya Elizabeth tuh sayang banget sama si Bundy, cuman dia kayak gimana ya, manusianya masih ada sih menurut aku. Akhirnya dia ngelapor, takut juga sih. Akhirnya udah dilaporinnya, kepolisian ini kayak mulai menandai nama dia gitu loh sebagai tersangka. Dari situlah mulai ada yang ngikutin si Bundy, mana-mana kayak ada yang menyelidiki kayak gitu-gitulah. Jadi sifat mesumnya si Ted Bundy ini muncul dari dia kecil. Gara-gara tuh dia waktu kecil tuh suka kayak lihat komik-komik porno kayak gitu loh, yang ada gambar pornonya gitu. Nah jadi tuh dia kayak kedoktrin gitu loh, jadi orang yang mesum gitu gara-gara lihat itu. Nah selain dia suka lihat komik-komik itu, dia tuh juga kayak suka lihat novel, kayak novel-novel yang thriller ya gitu. Dia tuh tambah suka kalau ada gambar-gambarnya juga gitu loh, lebih suka kalau disertai gambarnya yang sadis-sadis kayak gitu. Habis itu nih ya, dia nih semasa dia remaja, dia tuh kayak suka ngorek-ngorek di tempat sampah gitu loh, kayak dia tuh nyari-nyari ada nggak ya foto cewek telanjang, kayak cewek-cewek porno kayak gitu-gitu. Dia sampai ngorek-ngorek di tempat sampah. Gimana coba kalau kayak bahkan gitu? Ya guys, dia itu tengah malam tuh suka jalan-jalan ke keliling gitu loh, nelusuri rumah-rumah buat nyari, kayak ngeliat jendela ada yang kebuka gitu jendelanya, terus dia kayak ngeliat ada nggak yang telanjang tuh, sebetulnya yang lagi buka baju gitu kan. Dia suka banget kayak gitu, gila. Emang serem itu padahal masih kecil loh guys, tuh masa remajanya dia ya kayak gitu. Jadi dia pas gedenya kayak gitu tuh jadi karena itu sebenarnya. Bahkan Ted Bundy sendiri itu mengakui saat dia disidang oleh polisi tuh, dia tuh bilang kalau saja saya tidak terdoktrin dari kecil menonton porno, mungkin saja saya tidak sampai membunuh. Tidak seperti itu. Makanya nih bagi kalian yang suka lihat-lihat film porno kayak Stop. gitu, stop. Jangan. Itu bahaya buat otak kalian. Ya. Si Bundy ini kan udah sering banget kabur dari penjaranya. Dia udah 2-3 kalian kabur dari penjaranya gitu kan. Nah, akhirnya yang terakhir, jadi selama persidangan itu dia selalu mengelak bahwa bukan saya yang bunuh mereka, saya tidak melakukan itu. Dia selalu bilang kayak gitu dengan optimis gitu loh. Jadi tuh jaksa-jaksa itu bingung, ini sebenarnya siapa gitu loh yang bunuh, bener Bundy atau bukan. Dan dia itu membawakannya tuh sangat dingin gitu loh, jadinya tuh tidak terlihat seperti pelaku
berlaku setelah persidangan panjang, itu persidangan panjang banget, akhirnya dia ditetapkan hukum mati 3 kali. Nah, caranya itu dia dihukum mati dengan menggunakan kursi yang ada listriknya. Jadi dia tuh bakal disetrum sampai dia tuh mati gitu loh. Dan di bagian akhir masa hidupnya dia tuh sempat menangis. Setelah itu dia meninggal. Jadi gimana nih menurut kalian, si Bandi ini punya kelainan apa emang dia tuh psikopat nih? Padahal disayangin banget ya, Bandi tuh sangat-sangat tampan dan berkarismatik gitu loh. Oke, jadi guys, buat kalian yang kepo banget sama kisah hidupnya Bandi, kalian bisa banget nonton filmnya di Extremely Wicked, Shockingly Evil and Fire. Pokoknya nanti kita taruh di Kita bakal taruh di deskripsi, kalian lihat aja ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment yang banyak ya, karena dari komen kalian semua sangat membantu channel kita buat lebih maju lagi, dan kami sangat membutuhkan komen-komen kalian tentang hal-hal tragis yang lain yang bisa kita angkat gitu kan. Ya, dan kita juga sangat membutuhkan kritik dan saran dari kalian supaya video kita ini bisa makin berkembang, bisa semakin maju gitu. Bye bye. See you.